Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febrina Herianti, dosen tetap Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Madura, dengan NIDN nomor induk dosen negeri 0720029403. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2026 pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan beban studi 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5, yaitu mata kuliah Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Mata kuliah Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi, dan menganalisis dengan benar hukum lingkungan bagi pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Berikutnya capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan dan sumber daya alam. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman konservasi sumber daya alam. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami penegakan hukum lingkungan. Adapun untuk materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam yaitu pengertian hukum lingkungan, perkembangan peraturan hukum lingkungan, ruang lingkup dan kewenangan pemerintah, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, penanggulangan pemulihan fungsi lingkungan hidup, perlindungan sumber daya alam non-hayati, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, perizinan hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Seluruh materi dapat diakses secara luring oleh mahasiswa melalui LMS Universitas atau Learning Management System kampus kami, Universitas Madura, dan juga dapat dilaksanakan melalui WhatsApp grup mahasiswa dalam mengakses dokumen seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, tugas, dan juga materi secara terintegrasi. Sedangkan untuk sistem pembelajaran, di sini menggunakan hybrid learning, yang mana pembelajaran dilaksanakan secara daring maupun luring, dan untuk metode pembelajaran, yaitu diskusi dengan menerapkan program based learning. Demikian pernyataan ini saya sampaikan. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang sudah saya berikan di LMS minggu kemarin berkaitan tentang penegakan hukum lingkungan, sudah dibaca ya kira-kira? Sudah, Ibu. Berikut juga tugasnya. Minggu kemarin kelompok 1 sudah memaparkan kasus yang sudah saya berikan. Sekarang bagian kelompok 2, nanti setelah selesai saya memaparkan materi, baru saya persilahkan untuk memaparkan kasus yang saya sudah berikan di LMS. Baiklah, untuk materi kita penegakan hukum lingkungan pada pertemuan kali ini itu berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan dengan 2 upaya. Yang pertama ada upaya preventif, yaitu pencegahan, dan yang kedua itu upaya represif, yaitu tindakan untuk pemberian sanksi. Di mana upaya preventif di sini itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui perizinan dan melalui pengawasan. Selanjutnya untuk upaya represif itu dapat dilakukan dengan 3 sanksi. Yang pertama sanksi administratif, sanksi perdata, dan juga sanksi pidana. Nah, perizinan di sini itu sekarang sudah terintegrasi ke dalam sistem OSS, di mana pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar untuk nantinya akan diterbitkan suatu persetujuan lingkungan. Nah, dari tahapan perizinan tadi itu dapat dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama ada penapisan, kemudian ada penyusunan dokumen, lalu ada penilaian, dan juga yang terakhir penerbitan persetujuan lingkungan. Nah, penapisan di sini merupakan penyaringan data. Apakah kegiatan usaha yang nantinya akan dilakukan itu akan tergolong ke dalam skala usaha besar atau penting, yang kedua skala usaha menengah, dan yang terakhir ada skala usaha mikro. Lalu apa yang membedakan dari skala usaha tadi? Yaitu adalah jenis dokumennya. Skala usaha besar atau berdampak besar itu menggunakan dokumen AMDAL, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan di usaha pertambangan, itu kan memiliki perubahan bentuk lingkungan yang cukup besar. Jadi itu membutuhkan dokumen AMDAL. Lalu selanjutnya ada dokumen UKL UPL, di mana di situ upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, ini skala usahanya adalah skala usaha menengah yang tidak seperti AMDAL tadi yang besar. Ini cukup dengan UKL UPL. Dan yang terakhir itu ada SPPL, Surat Pernyataan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan. Di sini dampaknya itu sangat minim atau untuk skala usaha mikro. Nah, untuk upaya preventif tadi itu sudah saya jelaskan ya, berkaitan dengan perizinan dan juga pengawasannya. Selanjutnya kita masuk ke upaya represif, yaitu dengan pemberian sanksi, yang mana di sini ada 3, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan juga sanksi pidana. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa
undang-undang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, di sini sanksi administrasi juga ada perubahan. Apa? Dulu sebelum ada perubahan, denda administratif itu belum ada di sanksi administrasi. Setelah adanya perubahan, maka di situ dicantumkan adanya denda administrasi. Jadi sekarang setelah ada perubahan, yang pertama sanksi administrasi itu ada teguran tertulis, di mana teguran tertulis di sini diberikan oleh pemerintah daerah yang nanti kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk bagi pelaku usaha yang melakukan pencemaran. Yang kedua, ada paksaan pemerintah. Di sini pemerintah melakukan penghentian sementara pada suatu kegiatan sampai dengan pelaku usaha menghentikan kerusakan yang sudah ditimbulkan. Lalu yang ketiga ada denda administrasi. Ya, di mana di sini nah, sebelumnya kan tidak ada, sekarang sudah ada denda administrasi. Denda administrasi diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pembekuan izin berusaha. Nah, pemerintah menghentikan sepenuhnya kegiatan usaha yang mana pelaku usaha melakukan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan sampai dengan pelaku usaha menghentikan pencemaran tersebut. Dan yang terakhir ada pencabutan perizinan berusaha, di mana ketika sudah melakukan pencabutan perizinan berusaha, maka kegiatan usahanya dihentikan secara total. Di situ adalah merupakan tahapan dari sanksi administrasi. Untuk sanksi perdata, yang kedua, upaya represif tadi, itu dapat dilakukan dengan mediasi, ya. Dan terakhir ada sanksi pidana. Itu merupakan upaya terakhir yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku usaha yang telah melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jadi upaya terakhirnya adalah sanksi pidana, yang mana di situ diatur di dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 berkaitan dengan sanksi pidana pencemaran lingkungan. Baiklah, itu tadi tentang materi penegakan hukum lingkungan sesuai kesepakatan kita di setiap tatap muka. Sekarang bagian kelompok 2 untuk memaparkan kasus yang sudah saya berikan di LMS. Silakan kelompok 2. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi pada dasarnya setiap kegiatan manusia itu menimbulkan limbah ya Ibu, termasuk yang ada di industri pabrik tahu yang ada di Desa Teja. Itu kan menimbulkan limbah juga. Nah, limbah ini harus disaring sehingga tidak mencemar lingkungan sekitarnya. Namun ada beberapa industri tahu yang justru tidak menyaring limbah tersebut, sehingga sungai yang ada di sekitarnya itu menimbulkan bau yang cukup
mengganggu warga sekitar. Nah, sesuai yang sudah Ibu sebutkan tadi, beberapa sanksi apa yang tepat bagi industri pabrik tahu yang tidak menyaring limbah tersebut sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Kiki tadi ya, dari kelompok 2 lebih tepatnya. Itu di situ pabrik tahu yang mana tidak melakukan penyaringan terhadap limbah sehingga menimbulkan pencemaran di area sekitarnya, terutama aliran sungai, bahkan juga pemukiman warga di sekitar pabrik tahu tersebut. Nah, kita lihat dulu apakah pabrik tahu itu tergolong ke dalam skala usaha besar, usaha menengah, atau usaha mikro. Setelah kita tahu pabrik tersebut tergolong ke dalam skala usaha apa, kita baru bisa memberikan sanksi. Ya, apakah di situ sanksi administrasi, apakah sanksi perdata, atau sampai dengan sanksi pidana. Namun sekarang di dalam penegakan hukum lingkungan itu sudah mengalami pergeseran, di mana sebelumnya di penegakan hukum lingkungan itu penerapannya lebih menekankan kepada sanksi pidana, ya. Namun sekarang penekanannya lebih kepada restoratif justice atau pemulihan terhadap lingkungan ke dalam keadaan semula. Lebih ke manfaat lingkungan tersebut harus kembali ke keadaan semula. Nah, jadi sanksi yang diberikan untuk kegiatan industri tahu tadi itu yang pertama dilakukan adalah sanksi administrasi. Jadi pertama-tama harus diberikan teguran tertulis dari pemerintah setempat. Kita kan ada di Kabupaten Pamekasan, jadi yang memberikan nanti adalah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pamekasan. Kemudian jika masih tidak mengindahkan teguran tertulis tadi, baru selanjutnya ada tindakan yaitu paksaan pemerintah. Yang mana di situ akan dihentikan sementara untuk kegiatan usahanya sampai dengan pencemaran yang sudah dilakukan dari kegiatan usaha tadi terhenti. Ya, jadi setelah teguran itu ada paksaan pemerintah. Yang ketiga ada denda administratif. Setelah paksaan pemerintah tadi tetap tidak diindahkan, nanti di situ ada denda administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk berapa besarannya? Denda juga tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembekuan izin berusaha, di mana penghentian total kegiatan usaha untuk pabrik tahu tersebut. Nah, jika sudah selesai sampai di situ, ya, pabrik tahu sudah melakukan ini penghentian pencemaran. Karena sudah ada penghentian pembekuan izin berusaha, pabrik tahu sudah menghentikan pencemarannya, maka tetap dilanjutkan untuk kegiatan usahanya. Kira-kira seperti itu. Baiklah, untuk kelompok 3 kita ketemu minggu depan. Nanti tugasnya saya akan berikan di LMS seperti biasa. Berikut juga materi yang akan saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya.
Untuk pertemuan sekarang kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.